Hakim di Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup. MK memutuskan bahwa sistem pemilu 2024 tetap proporsional terbuka. Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman, Ketua Hakim Anwar Usman. Sebelumnya, gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang sistem pemilu ini diajukan oleh sejumlah kader PDIP. Mereka menganggap sistem proporsional terbuka dinilai melahirkan liberalisme politik atau persaingan bebas dengan menempatkan kemenangan individual total dalam pemilu. Hukum dianggap dibacakan, menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mandiri permohonan aku 21 Mei 2023 perihal penarikan kembali berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini di Gedung Mahkamah Konstitusi pasca putusan Majelis Hakim? Kita akan tanyakan langsung kepada Yohana Gabriela yang ada di sana. Yohana? Ya, selamat siang Sofian dan pemirsa di rumah. Memang selama 7 bulan bergulir akhirnya Mahkamah Konstitusi pada hari ini telah membacakan putusan dari sidang terkait dengan sistem pemilu 2024 yang dimana hasil dari pembacaan putusan tersebut di mana sistem pemilu 2024 akan tetap menerapkan sistem proporsional terbuka. Di mana tadi kita ketahui bersama bahwa sidang ini berlangsung sekitar kurang lebih 1,5 jam dan juga MK pun akhirnya memutuskan untuk tetap menerapkan sistem proporsional terbuka yang artinya para pemilih ini dapat memilih calon legislatif secara langsung atau tanpa harus hanya mencoblos partainya saja begitu. Dan juga tadi di dalam persidangan ini sempat disebutkan beberapa poin diantaranya seperti tadi sempat dibacakan apa saja yang menjadi kelebihan dan juga menjadi kekurangan dari penerapan sistem proporsional terbuka maupun juga proporsional tertutup di mana masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga apapun sebetulnya yang menjadi pilihannya tentunya akan memiliki kekurangannya tersendiri yang juga nantinya akan mengikuti atau berjalan. Tetapi hakim juga tadi Hakim Konstitusi Sadli Isra juga mengatakan bahwa dalam setiap sistem pemilu ini sebetulnya memiliki kekurangan yang masih bisa diperbaiki dan juga disempurnakan tanpa harus mengubah sistemnya. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan sebetulnya untuk politik uang sendiri ini sebetulnya bisa juga diterapkan ataupun bukan diterapkan maksud kami bisa juga terjadi dalam proporsional terbuka maupun juga proporsional tertutup. Namun bukan itu yang menjadi permasalahannya, melainkan MK pun akhirnya memerintahkan 3 langkah dalam memerangi politik uang. Di antaranya yang pertama adalah parpol dan anggota DPRD. Ini perlu untuk memperbaiki dan komitmen tidak menggunakan politik uang. Lalu berikutnya, kedua, penegakan hukum harus dilaksanakan. Dan ketiga, memberikan kesadaran kepada masyarakat dan juga memberikan pendidikan politik untuk tidak menerima politik uang. Nah, selain itu, dalam persidangan tadi juga sempat diwarnai ketidaksesuaian ataupun perbedaan pendapat atau yang disebut dengan dissenting opinion di mana dari satu hakim yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Ia pun berpendapat bahwa sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini diterapkan harus dievaluasi dan juga diperbaiki dan bahkan menurutnya perlu ada peralihan sistem dari proporsional terbuka menjadi proporsional terbuka terbatas. Nah, tadi usai sudah sidang dari berbagai pihak DPR yang juga turut
mendatangi persidangan tadi, di mana dari hasil yang kami wawancarai dari pihak DPR dari berbagai fraksi tentunya menghargai dan juga bersikap positif atas hasil putusan MK pada hari ini. Tak terkecuali juga dari pihak PDIP yang menjadi satu-satunya partai yang berbeda pendapat sendiri, karena dari 9 partai, 8 partai lainnya sebetulnya menyetujui dengan adanya proporsional terbuka, tetapi hanya PDIP saja yang tidak setuju dan menginginkan untuk proporsional tertutup. Tetapi tadi sempat disampaikan dari Arteria Dahlan bahwa ia pun menghargai hasil putusan ini dan juga tentunya PDIP siap untuk dengan proporsional terbuka pada sistem pemilu 2024 ini. Demikian, Sofian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yohana Gabriel langsung melaporkan dari Gedung MK Jakarta.